Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1848 sampai tahun 1850. Ketika mobil melaju pergi, Zhang Wangshan dan yang lainnya merasa lega karena keterkejutan mereka. Siapa anak itu? Zhang Wangshan mengerutkan kening. Bisakah seseorang dari militer Tiongkok secara khusus mengemudi untuk menjemputnya? Apakah dia putra dari keluarga kaya? Zhang Xiaok berkedip. Awalnya, semua orang mengira Jericho Lee adalah orang biasa, dan dia telah menyihir publik. Sekarang, melihat dia dijemput oleh banyak orang, entah bagaimana, mereka mulai mempercayai apa yang dikatakan Jericho Lee sebelumnya. Bersenandung. Wajah Zhang Wangshan tenggelam. Jangan khawatir tentang identitas anak itu. Kita harus melakukan yang terbaik. Ayo pergi. Di sini, Jericho Lee dan yang lainnya datang ke sebuah hotel di kaki gunung. Li Sao. Hotel telah disewa. Segera ketika penjaga di pintu melihat Jericho Lee, dia segera memberi hormat. Jericho Lee mengangguk, memasuki hotel, dan segera bertemu dengan Si Tu Manlong. Li Sao, kamu di sini. Begitu Si Tu Manlong melihatnya, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Senyum bahagia. Bagaimana situasi umum terakhir kali kita bertemu, itu 2 bulan yang lalu. Baiklah. Si Tu Manlong memandang Mu Fu di belakangnya dan berkata, pasti ini lelaki tua yang kamu bawa dari Nanya. Mu Fu segera memberi hormat, saya telah melihat situasi umum. Sebagai guru surgawi, kekuatan dan statusnya jauh lebih rendah daripada Sima Manlong, jadi dia tidak berani mempercayainya. Si Tu Manlong mengangguk, dan Jericho Lee berkata pada saat yang tepat, dia laki-laki saya sendiri. Mereka adalah orang-orang kita sendiri. Meski kompetisi internasional itu sangat penting, namun menurutnya memang begitu. Bagaimanapun juga, hasil kontes harus diumumkan. Setelah mencapai level tertentu, hasil perang harus diketahui semua orang, dan di sana tidak perlu menyembunyikannya. Si Tu Manlong tidak peduli. Dia mengangguk, ikut aku. Segera, beberapa orang datang ke ruang konferensi di lantai 3 hotel. Begitu dia memasuki pintu, Jericho Lee melihat ada banyak orang di dalam. Kecuali satu Diane, yang lainnya adalah wajah baru. Wow! Semua orang berdiri untuk menyambutnya. Ini pasti yang dikatakan Jenderal Situ tentang Li Sao. Saya tidak percaya Li Sao Hui masih begitu muda. Kejutan, emosi, keterkejutan, segala macam nada yang berbeda, jelas orang-orang ini mendengar tentang Jericho Lee, tetapi mereka kaget melihatnya. Jericho Lee masih terlalu muda. Tampaknya mereka adalah siswa yang belajar di sekolah tersebut, tetapi mereka telah memiliki kekuatan luar biasa untuk menekan banyak orang. Ada perbedaan besar antara mereka dan para ahli dalam imajinasi mereka. Dalam hal ini, Jericho Lee sudah lama terbiasa, melihat ke arah Mu Fu dan yang lainnya, duduklah. Mu Fu melambaikan tangannya. Li Ming dan Duta Besar Newman menggelengkan kepala. Mereka tidak berani duduk pada kesempatan ini. Kita harus tahu bahwa setiap orang yang duduk di sini memiliki kemampuan memanggil angin dan hujan. Dibandingkan dengan orang-orang ini, identitas mereka tidak layak untuk disebutkan. Tapi Si Tu Manlong tetap mengatur tempat duduk untuk mereka, dan mereka tidak bisa kehilangan wajah Jericho Lee tanpa melihat wajah para biksu dan umat Buddha. Setelah duduk dan mengobrol sebentar, Jericho Lee menyadari bahwa orang yang duduk itu tidaklah sederhana. Sima Xiangru, Kepala Instruktur Kelompok Tiandao. Kepala Instruktur Tianwumen Yuxiang, Wakil Instruktur Guan Art. Leng Borong, Instruktur Bayangan, tidak datang, begitu pula para pemimpin ketiga organisasi, termasuk Wen Tiren. Dianelah yang ada di sini, tapi kali ini dia lebih bertugas berperang dan membantu mengoordinasikan urusan. Urusan besar di kompetisi internasional harus diputuskan oleh Sima Xiangru. Tianwumen dipermalukan terakhir kali, jadi semua instruktur dan wakil instruktur datang ke sini. Jelas sekali bahwa mereka telah berusaha keras untuk bersiap menghadapi rasa malu sebelum turun salju. Selain itu, ada sebagian orang dengan status lebih rendah yang bertanggung jawab atas segala aspek urusan. Saya tahu identitas beberapa dari Anda, Jericho Lee mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah hanya aku yang mengikuti kontes kali ini? Tentu saja tidak. Si Tu Manlong menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya dan berkata, menurut aturan, suatu negara dapat mengirimkan maksimal 3 kontestan, selama mereka memenuhi batas usia di bawah 60 tahun. Yah, Jericho Lee mengerti. Pada kompetisi terakhir, diperkirakan di awal kompetisi, para pemain Tiongkok dikalahkan, dan kedua instruktur umum Tianwumen naik. Bagaimana dengan 2 pemain lainnya?
Yang satu sedang beristirahat dan yang lainnya sedang dalam perjalanan. Situ Manlong dengan cepat menjelaskan, aturan kompetisi pencak silat disesuaikan setiap tahun. Dulu hanya bisa dikirim 3 orang, dan bisa diubah sementara. Mereka tidak dapat diubah. Baiklah, Jericho Lee mengangguk dan bertanya. Akan ada pertandingan besok. Dia harus memahami proses umum dan aturan mainnya. Kompetisi internasional semacam ini selalu diikuti hanya oleh negara-negara yang layak namanya, dan negara-negara kecil yang tidak layak namanya tidak berani berpartisipasi di dalamnya. Itu hanya babak penyisihan, jelas si Manlong. Ada sekitar 40 negara, dan ada sekitar 100 pemain. Lebih dari 40. Jericho Lee terkejut, sangat banyak. Negara apa saja yang ada di sana? Pertama-tama, di Asia Timur, Tiongkok, Jepang, dan negara-negara dingin akan berpartisipasi, dan masing-masing negara memiliki 3 pemain. Berikutnya Asia Tenggara. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia akan mengikuti kompetisi ini. Ketiganya merupakan pesaing. Asia Selatan, India, Pakistan dan Monggo, 3 pemain. Australia dan Singapura juga akan ambil bagian. Hanya ada 1. Eropa punya jumlah negara korup terbesar, Perancis, Jerman, Italia, Asia, Polandia, dan Norwegia, Swiss, Finlandia, Rusia, Romania, Portugal, dan sebagainya. Ada sekitar 20 negara yang bisa menjadi disebut negara yang sedikit terkenal. Setidaknya 1 akan dikirim, di Amerika Utara, hanya ada 3 pemain, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Selatan adalah Argentina, Chili, Brasil, dan Costa Rica. Kekuatan mereka secara keseluruhan relatif lemah, jadi mereka hanya mengirim paling banyak 2 orang. Di tempat lain, hanya ada 1 negara dan hanya 1 pemain. Setelah mendengar ini, Jericho Lee memiliki pemahaman umum, yang pada dasarnya terkait dengan kekuatan negara secara keseluruhan. Kebanyakan dari mereka adalah negara kuat, dan negara lemah enggan mengirimkan pemain, bahkan tidak mampu menunjukkan wajahnya. Saya tidak akan bertanya tentang pemainnya. Saya akan menanyakannya dengan baik saat kompetisi resmi dimulai besok. Jericho Lee berpikir, bagaimana kita bisa bersaing dengan begitu banyak pemain? Perkelahian besar. Tentu saja tidak. Situ Manlong menggelengkan kepalanya. Kompetisi terakhir adalah kompetisi skala kecil. Hanya China, Jepang, Amerika dan Perancis yang ambil bagian di dalamnya. Aturan kompetisinya adalah semua pemain harus mengambil undian secara acak. Untuk memastikan tingkat kualifikasi tertentu, kami akan menghindari perang saudara pemain dari negara yang sama di beberapa putaran pertama. Bab 1849. Jericho Lee mengangkat alisnya, kali ini sama. Ya, kali ini skalanya akan lebih besar. Pemain dari negara yang sama akan ditempatkan di distrik yang berbeda sesuai dengan sistem pembagian, dan kemudian bertarung secara terpisah, jelas Situ Manlong. Jericho Lee merenung sejenak, jika ada terlalu sedikit divisi untuk lebih dari 100 orang, saya khawatir itu akan memakan waktu lebih dari beberapa bulan. Iya, jadi pihak penyelenggara sudah mengatur total 16 divisi. Dengan cara ini, 16 distrik bertanding dalam waktu yang bersamaan, yang akan sangat mengurangi waktu kompetisi. Jawab Situ Manlong. Kira-kira sama. Kira-kira 8 orang dalam 1 distrik. Ada 6 orang di setiap distrik, totalnya 96 orang, 8 orang, sekitar 128 orang, itulah angka yang tepat. Ya, pemenang terakhir di setiap distrik, dan kemudian 16 orang di kontes final. Ini jauh lebih sulit daripada yang terakhir, dan masih banyak lagi permainan yang harus dimainkan misalkan ada 8 orang di sebuah distrik, dan 1 orang ingin melakukannya. Memenangkan tempat pertama di distrik ini. 3 pertandingan. 8 menjadi 4 menjadi 1, 4 menjadi 2 menjadi 1, 2 menjadi 1. Untuk kontes juara 16 distrik terakhir, kami harus memainkan 4 pertandingan, 1 lagi 16 menjadi 8. Di dalam secara keseluruhan kompetisi internasional, kita harus memainkan 7 pertandingan, semakin sulit. Tidak apa-apa, kata Jericho Lee. Dia tidak memiliki reaksi yang besar. Ayo bertarung. Bagaimanapun, dia datang untuk bertarung. Saya tahu aturannya. Di mana tempatnya? Di kaki gunung sebelah timur hotel, terdapat arena tertutup besar yang sudah lama dibangun. Apakah kamu ingin melihatnya, Lisao? Situ Manlong bertanya dengan santai. Saya akan berjalan-jalan saja besok, Jericho Lee berdiri. Saya sudah menanyakan semua pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Sampai jumpa besok. Diane berkata kepada seorang pria di sampingnya,
bawa Li ke ruang tamu untuk beristirahat. Baru saja keluar dari ruang pertemuan, sesosok tubuh yang terburu-buru menabrak. Aduh. Pria itu langsung terjatuh. Dia sedikit kesal. Apa kamu tidak melihat saat berjalan? Sungguh. Jericho Lee menatapnya. Orang ini sangat keras. Jelas bahwa pria ini tidak melihat ketika dia berjalan, dan dia disalahkan. Itu kamu. Orang-orang di tanah bangkit dan tercengang. Ketika mereka melihat penampilan Jericho Lee dengan jelas. Jericho Lee berkedip, apakah kamu mengenalku? Mengapa kamu tidak mengenal Li Shao? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang memuji Anda. Kata pria itu sambil memutar matanya. Jericho Lee mendengar semacam cibiran dari kata-katanya, dan bahkan rasa cemburu, dia tidak menganggapnya serius, tolong. Lalu dia berbalik dan pergi. Mufu dan yang lainnya segera mengikuti. Ketika pria itu memasuki ruang pertemuan, si Tumanlong segera berdiri untuk menyambutnya. Ketika dia melihat pria itu tampak sedikit berkecil hati, dia terkejut dan berkata, Minde, bagaimana kamu melakukan ini? Aku tidak dipukul oleh bocah itu sekarang. Minde mempunyai raut wajah yang buruk. Nak, kamu bilang Li Shao si Tumanlong tertegun. Siapa selain dia? Minde memandangnya, kamu sangat bangga. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu menyanjungnya. Si Tumanlong mengerutkan kening dan ragu-ragu. Beberapa kata tidak dapat diucapkan sama sekali. Sebaliknya, dia berbalik untuk berkata, Minde, Li Shao adalah orang yang kami undang untuk mengubah perang sekitar. Anda tidak bisa bersikap kasar padanya. Dia adalah kontestan sama seperti Anda. Dia adalah. Baiklah, Jenderal Situ, saya tahu. Jangan diulangi wajah Minde menunjukkan ekspresi tidak sabar. Saya seorang Zongjing Lingxi, bukankah sebaik dia? Sima Xiangru dan yang lainnya di ruang pertemuan saling memandang dengan ekspresi aneh. Sejujurnya, mereka benar-benar berpikir Minde tidak bisa menandingi Jericho Lee. Bagaimanapun, mereka semua tahu kekuatan Jericho Lee. Mereka bahkan bukan saingan untuk membunuh master jiwa seperti Gong Changji. Mungkin kekuatan Minde luar biasa, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Gong Changji dalam hal apapun. Agar tidak melukai kepercayaan dirinya, si Tumanlong berkata sambil tersenyum, Minde, kamu tidak perlu berjuang untuk kemarahan sementara itu. Pikirkan bagaimana cara mengalahkan lawan-lawan itu ketika kompetisi dimulai besok. Sejujurnya, jika bukan karena situasi keseluruhan, si Tumanlong mungkin tidak akan sopan. Dibandingkan dengan Jericho Lee yang tenang dan percaya diri, tidak sombong atau tidak sabaran, karakter Minde jauh lebih terburu nafsu dan berlebihan. Si Tumanlong sangat tidak menyukainya. Namun, kekuatan Minde bagus. Di tengah dinasti Yuan, dia termasuk murid magang para pensiunan tetua di organisasi. Di usianya yang ke-40, ia sudah berada di tengah-tengah dinasti Yuan, yang tidak kalah jeniusnya dengan beberapa sekolah besar. Baiklah. Minde tidak berani keras kepala pada si Tumanlong. Bagaimanapun, senioritasnya jauh lebih tinggi daripada dia, dan dia tidak berani melakukan kesalahan. Mari kita mulai bisnis. Anda baru saja datang ke sini. Situasi permainannya tidak begitu jelas. Mari kita bicarakan ini untuk Anda. Si Tumanlong dengan cepat mengajak Minde duduk dan mulai menjelaskan beberapa aturan dan prosedur. Permainan. Di malam hari, Jericho Lee sedang bermeditasi di kamarnya. Hotel ini telah dikontrak oleh si Tumanlong dan lainnya, jadi tidak ada tamu lain yang diterima. Sedangkan untuk pemain dari negara lain, mereka semua menginap di hotel lain. Jericho Lee tidak sempat mencari tahu di mana Tusu tinggal. Jika tidak, dia harus membunuh Tusu di tengah jalan untuk menghemat tinta dalam kompetisi. Namun, ia juga menanyakan fakta bahwa penyelenggara kompetisi internasional ini adalah beberapa negara besar di dunia, dan mereka semua berpartisipasi bersama-sama. Apalagi pihak penyelenggara telah membuat aturan bahwa mereka tidak boleh bertarung secara pribadi di arena kompetisi. Dendam macam apa yang bisa diselesaikan di arena? Jika ditemukan perkelahian pribadi, mereka tidak hanya akan didiskualifikasi, tetapi juga dihukum berat. Tak heran jika ketika Tusu Tao mengejar Mufu, ia tidak berani mempublikasikan terlalu banyak. Dia takut beberapa orang besar akan menemukannya dan didiskualifikasi. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, setelah Jericho Lee sarapan di restoran, tim mulai bersiap untuk kaki gunung. Dalam perjalanannya, Jericho Lee juga bertemu dengan dua kontestan yang mewakili Tiongkok bersamanya. Salah satunya adalah Minde, yang dia tabrak di pintu ruang konferensi kemarin. Yang lainnya adalah Pang Tong, yang berusia lebih dari 50 tahun dan tampaknya merupakan pensiunan ahli dalam organisasi tersebut.
Jericho Lee tidak menyangka Min De juga bisa mewakili Huaxia dalam kompetisi tersebut. Tampaknya si Tumanlong sangat ingin menemukan orang seperti itu. Di China, ada banyak master yang kondisinya lebih baik dari Min De, tapi wajah si Tumanlong belum tentu bagus, jadi dia hanya bisa mengundang melon bengkok itu untuk memecahkan kurmanya. Min De juga jelas-jelas bergegas keluar. Jericho Lee tidak menyukainya, dan dia tidak menyukai Jericho Lee, jadi mereka tidak berurusan dengannya sepenuhnya. Adegan ini membuat Sima Xiangru dan Sima Manlong tidak berdaya. Begitu sampai di kaki gunung, ramai dengan kontestan dari seluruh dunia, serta beberapa tokoh besar dari seluruh dunia, dan beberapa orang yang datang untuk ikut bersenang-senang dan memiliki identitas yang berbeda-beda. Pemandangan seperti ini, bahkan Olimpiade, sudah ketinggalan jauh. Sekalipun itu adalah orang yang paling rendah hati untuk melaksanakannya, dapat memanggil angin dan hujan di luar. Orang-orang ini datang. Bab 1850. Baru beberapa langkah di tengah kerumunan, Jericho Lee melihat beberapa pria menyebalkan dari kejauhan. Li Sengwei. Di saat yang sama, Li Sengwei dan yang lainnya juga memperhatikannya. Yah, anak itu sangat bangga sekarang. Li Fengyun mengertakkan gigi. Terakhir kali Jericho Lee hampir membunuh Li Fenglong, setelah penyelamatan yang sulit, dia diselamatkan, tetapi sekarang dia tidak sepenuhnya sehat, dan dia masih terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Dia mengingat akun itu dengan sangat baik. Mata Li Sengwei tertuju. Ada begitu banyak ahli di sini hari ini. Tidak peduli betapa berbakatnya dia tidak akan pernah bisa melompat. Sekarang ada ahli dari seluruh dunia, beberapa di antaranya bahkan ditakuti oleh Li Sengwei. Dia merasa Jericho Lee tidak bisa menandingi para ahli ini. Pada akhirnya, Jericho Lee secara alami memperhatikan Digai di samping Li Sengwei, dan kemudian melihat seorang pria yang ingin dia bunuh. Tusu adalah seorang Tao. Seperti yang diharapkan, dia mengenakan celana panjang. Seperti yang dia duga sebelumnya, Tao Tusu memiliki banyak hubungan dengan keluarga Li di Bai Yunfeng. Pada saat yang sama, dia juga melihat melalui budidaya Tao Tusu. Di akhir dinasti Yuan. Hanya saja penganut Tao Tusu sengaja menyembunyikan nafasnya saat ini, dan pencapaian spesifiknya tidak terlihat dari permukaan. Namun, Jericho Lee juga berada di akhir dinasti Yuan, jadi tidak sulit untuk melihat kekuatan mereka yang berada di alam yang sama. Di sini, pendeta Tao Tusu sepertinya memperhatikan bahwa Jericho Lee sedang mengamatinya. Matanya yang dingin mengamati. Saat dia melihat Mufu di samping Jericho Lee, dia sepertinya mengerti segalanya. Bersenandung. Jericho Lee dengan jelas merasakan roh pembunuh di mata Tusu, yang ditujukan padanya. Jericho Lee tidak takut dan menertawakannya. Siapa yang kamu takuti? Yi. Saat ini, orang-orang mendengar suara keras dari pengeras suara, dan kemudian suara seseorang bergema di telinga mereka. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah kompetisi internasional tengah tahun-tahunan, yang jauh lebih besar dibandingkan kompetisi skala kecil setengah tahun lalu. Saya tidak ingin membicarakannya lagi. Selanjutnya, semua peserta akan ditugaskan ke arena tantangan yang berbeda. Silakan keluarkan ponsel Anda. Anda akan menerima pesan singkat dan membalas nama Anda. Kemudian Anda bisa mendapatkan hasil pembagian dan urutan kompetisi. Arena tantangan di kaki gunung sangat besar, dan masing-masing dipisahkan oleh jarak tertentu, sehingga tidak mungkin menonton semua pertandingan secara bersamaan. Sebagian besar kontestan hanya bisa berangkat ke arena daerahnya masing-masing untuk menunggu, agar tidak tersingkir sesuai aturan karena tidak bisa naik panggung tepat waktu. Jericho Lee mengeluarkan ponselnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia menerima pesan teks. Begitu dia membalas namanya, dia mendapatkan hasilnya. Distrik 12, carilah kematianmu sendiri. Pendeta Tao Tusu mencemoohnya. Kakek, ketika kontes dimulai, kamu harus membunuhnya. Zhang Xiaok menatapnya dengan kebencian di matanya. Jericho Lee menggelengkan kepalanya di satu sisi, kamu belum menjelaskannya situasi ini, gadis kecil, kamu sungguh menyedihkan. Saya ingatkan Anda lagi bahwa kakek Anda benar-benar naik, dan dia akan kalah telak, dan nyawanya akan hilang. Dia sama sekali tidak khawatir. Dia adalah ahli di periode akhir Yuanying. Dalam keadaan normal, dia lebih baik daripada periode awal Yuanying. Terutama Tao Tusu atau perbaikan jahat ini, siapa yang tahu apa arti kejahatan? Cara jahat dari budidaya jahat seringkali terlalu sulit untuk dicegah. Tanpa kekuatan yang luar biasa, mereka sangat mudah dibunuh. Wah, jangan bicara omong kosong. Zhang Xiaok tidak pernah mengira kakeknya akan kalah. Jericho Lee memandang Li Sengwei dan yang lainnya, lalu pada Tao Tusu.
Dia berkata, awalnya saya tidak bisa berbicara terlalu banyak omong kosong, tapi yang membuatku membenci beberapa orang. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu lawannya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Zhang Xiaok dan menunjuk kedua pria yang akan bertarung di arena tantangan distrik ke-12. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh pada siapa yang menang dan siapa yang kalah pada pertandingan pertama.